Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri MNC Forum ke-70 di IUS Tower Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa membangun negara harus menghadirkan sumber daya manusia unggul. Saat menghadiri MNC Forum ke-70 di News Tower Jakarta Pusat pada 30 Mei 2023, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menceritakan proses yang ditempuh untuk mengadakan program studi baru di Universitas Pertahanan RI. Saat menyadari jenjang S1 belum ada di Universitas Pertahanan, Menhan Prabowo Subianto terpikir untuk membuka prodi yang berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, and mathematics. Setelah mendapat restu Presiden, syarat masuk fakultas baru itu kemudian dibuat. Menhan Prabowo Subianto mengikuti standar masuk Harvard University. Para calon mahasiswa jelas Menhan Prabowo Subianto harus memiliki IQ 120 dengan rekam jejak nilai fisika dan matematika 9 selama duduk di bangku SMA. Menhan Prabowo Subianto menilai syarat ketat itu mutlak harus dipenuhi jika ingin melahirkan SDM unggul. Sebab menurut Menhan Prabowo, Indonesia bisa menjadi negara maju apabila anak bangsanya kompeten di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Saya lihat ada Universitas Pertahanan. Kemudian saya lihat belum ada S1. Kemudian saya terngiang-ngiang ini. STEM, ya kan? Jadi saya minta izin, Presiden izinkan. Saya bikin 4 fakultas baru. Pertama kedokteran, kedua farmasi, ketiga teknik, keempat matematik, fisika, biologi, kimia. Jadi STEM. Kemudian saya pasang standar masuk IQ-nya harus 120. Saya nyontek dari mana? Saya nyontek dari Harvard. Standar Harvard. Jadi Universitas Pertahanan Indonesia standar masuknya Harvard University. Saya diskusi sama Presiden silakan SDM. Beliau mikir selalu ke depan. Jadi saya laksanakan. Saudara-saudara saya terharu. Dan saya bikin daftar. Tidak boleh dipungut biaya. Tidak ada surat-surat apa itu? Lah, ya. Ini boleh nggak? Ponaan ini. Kita harus belajar. Kebangkitan Tiongkok itu sebenarnya ditandai oleh apa yang disebut revolusi STEM. Lebih lanjut, Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra memandang saat ini ketertarikan anak muda di Indonesia di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics masih rendah. Dengan lulusan hanya berkisar 206.000 orang, angka ini jauh berada di bawah Tiongkok yang melahirkan nyaris 5 juta sarjana bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics setiap tahunnya. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membanggakan kecemerlangan The Founding Fathers Indonesia atas ideologi Pancasila yang dapat mempersatukan ras, suku, agama, bahasa, dan adat yang beragam menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kesempatannya menjadi keynote speaker dalam acara MNC Forum ke-70 di MNC Tower Jakarta pada 30 Mei 2023. Menhan Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa saat ini ketidakpastian global kian tidak menentu. Indonesia tidak boleh goyah dan justru harus semakin kuat. Akan tetapi, menurut Menhan Prabowo Subianto, ancaman atau tantangan penjajahan saat ini bukan seperti dahulu kala. Indonesia patut mewaspadai penjajahan cara baru, yaitu melalui tindakan-tindakan ekonomi dan tekanan-tekanan politik yang bisa dikendalikan. The rise of China menimbulkan rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Persaingan China dan Amerika ini sekarang
mewarnai kehidupan dunia. Jadi saudara-saudara, persaingan global ini mewarnai kehidupan dunia. Dan keadaannya cukup mencemaskan. Bukan tidak mencemaskan. Keadaannya tidak biasa-biasa saja. Anak-anak kita kalau diberi kesempatan, saya punya pengalaman sangat nyata dan sangat empiris bahwa kalau kita buka kesempatan yang jujur, kita buka kesempatan pendidikan murni berdasarkan hasil tes akademis, hasil tes IQ, tanpa surat-surat rekomendasi, tanpa embel-embel anaknya siapa, ponakannya siapa dan sebagainya, ternyata kita bisa menemukan banyak anak-anak kita yang pinter-pinter. Dan inilah masa depan kita. Air akan mempengaruhi food security dan energy security. Kemudian tanpa ketahanan pangan, energi dan air akan muncul krisis ekonomi, social unrest. Kalau ditanya arah pembangunan ekonomi kita ke depan, kita harus mengamankan pangan, energi, dan air. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.